Ada apa ya, Mas? Jangan lupa ya mas, utang yang bulan ini tenggat waktunya lusa. Oh iya Mas, siap Mas. Eh, saya pastikan lusa uangnya udah terkumpul Mas. Ampun Mas. Ingat ya mas, bulan lalu mas telat, itu motor lampunya udah saya pecahin. Jangan sampai bulan ini telat, motor-motornya saya hancurin juga. Oh iya Mas, ampun Mas, jangan Mas. Itu satu-satunya mata pencaharian saya Mas. Halo semuanya, nama saya Lufiandra Pratama, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, angkatan 2020 dengan NIM 20 50 10 100 1111108. Kejadian barusan tentu nggak asing kan? Di mana seorang debt collector menagih hutang dengan selipan-selipan ancaman atau intimidasi, bahkan sampai kekerasan. Nah, kan jadi pertanyaan, bolehkah seorang debt collector melakukan penagihan seperti itu? Dan kalau tidak boleh, bagaimana etikanya untuk penagihan hutang yang sebenarnya? Bagaimana etikanya untuk melakukan penagihan hutang? Dan bahkan berhutang itu boleh nggak sih? Nah, itu yang akan kita kupas hari ini. Data dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menunjukkan bahwa sekitar 52,17% pengguna peminjaman online pada periode Mei 2021 sampai dengan Mei 2022 adalah perempuan sebesar 9.608 miliar rupiah. Nah, sedangkan laki-laki itu mengisi sekitar 47,83% sebesar 8.810 miliar. Nah, tentunya ini bukan jumlah yang kecil. Dan kita sampai ke topik berikutnya, apakah hutang itu boleh? Nah, kita sampai ke topik berikutnya, yaitu boleh nggak sih sebenarnya kita tuh berhutang? Jawabannya ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana KUH PER menunjukkan bahwa hutang piutang merupakan perjanjian tersebut yang melahirkan perikatan terhadap suatu barang tertentu. Dalam hal ini, juga harus dibahas mengenai hapusnya perikatan. Hapusnya perikatan diatur dalam pasal 1381 KUH Perdata. Secara umum, pelunasan hutang berupa pembayaran. Dalam beberapa kesempatan, pelunasan hutang dapat dibentuk dalam perjumpaan uang tergantung dalam isi perjanjian yang mana para pihak saling memiliki kewajiban membayar utang satu sama lainnya. Gitu kan? Tapi ingat, dalam penagihan hutang pun ada etikanya. Apakah boleh pakai debt collector? Jawabannya boleh. Tapi kan bagaimana cara debt collector ini menagih hutang? Dalam pandangan hukum, masalah hutang piutang adalah hal yang termasuk dalam lingkup hukum perdata. Makanya sebelumnya saya menjelaskan bahwa hutang piutang itu masuk ke dalam ranah KUH Perdata, di mana hukum yang mengatur mengenai kepentingan-kepentingan perseorangan. Nah, permasalahan hutang tersebut menjadi hal yang sangat-sangat penting untuk diselesaikan. Karena ini hutang, ada kewajiban untuk yang berhutang untuk membayar. Nah, karena dari itu, banyak juga yang tidak bisa diselesaikan hutangnya nih. Jadi bagaimana? Sehingga para debitur melakukan penagihan hutang melalui debt collector. Debt collector tersebut yang melakukan penagihan terkadang tidak dengan cara yang semestinya, melakukan intimidasi, pengancaman, bahkan sampai perusakan barang atau bahkan penganiayaan. Hal-hal seperti itu yang perlu dihilangi. Nah, karena adanya utang tersebut dan terkadang ada kelalaian dalam pembayaran hutang dan itu merugikan kreditur atau menimbulkan uang prestasi, maka para kreditur terkadang menyewa atau menggunakan jasa penagihan hutang atau debt collector. Debt collector ini yang saat ini harus dibahas bagaimana etikanya dalam menagih hutang. Nah, terkadang bahkan ada juga yang menggunakan polisi untuk menagih, betul? Maka dari itu, penagihan hutang melalui polisi itu dilarang ya teman-teman, berdasarkan pasal 5 Peraturan Disiplin Kepolisian. Bahwasannya kepolisian itu tidak boleh menagih hutang kepada si pihak yang dihutangkan maupun menjadi pelindung bagi orang-orang yang berhutang. Jadi polisi tidak boleh campur tangan dalam urusan hutang piutang ini ya teman-teman, ingat. Lalu bagaimana kalau misalnya yang menagih itu bukan polisi tapi debt collector biasa? Nah, berdasarkan putusan MK nomor 18 PUU XVII 2019 itu menyatakan bahwa eksekusi fidusia karena uang prestasi harus berdasarkan kesepakatan dari semua pihak. Nah, tujuannya adalah untuk menghindari kesewenang-wenangannya kreditur. Seperti itu, teman-teman. Karena penagihan hutang yang tidak
benar atau senonoh atau yang sudah saya jelaskan tadi itu dapat dikategorikan ke dalam pasal 310 angka 1 KUH pidana dan bisa dikenai hukuman loh teman-teman. Ingat, hafali hal tersebut ya teman-teman. Nah, sekarang kita membahas bagaimana penagihan hutang yang sebenarnya itu. Nah, kita lihat bahwa etika penagihan hutang oleh debt collector pada penagihan fintech itu dilaksanakan sesuai dengan norma yang berada dalam peraturan perundang-undangan dan norma yang berada dalam masyarakat. Jadi norma yang dalam masyarakat pun harus taat kepada peraturan perundang-undangan. Gitu kan. Itu di mana dasar hukumnya? Pasal 104 ayat 1 POJK nomor 10 tahun 2022. Gitu. Setiap penyelenggara fintech pun selaku kuasa pemberi pinjaman dilarang melakukan penagihan dengan, nah ini perlu diingat ya, intimidasi, kekerasan fisik dan mental, atau cara lain yang menyinggung sara atau merendahkan harkat, martabat, serta harga diri penerima peminjaman di dunia fisik maupun di dunia maya. Jadi cyberbullying pun sebenarnya nggak boleh teman-teman gitu loh, karena baik terhadap pemberi pinjaman, harta bendanya atau kerabat rekan dan keluarganya pun juga tidak boleh dipegang oleh si kreditur. Jadi hak kalian dijamin bahwa kalian itu akan tetap aman. Selain itu, dalam melakukan penagihan, baik yang dilakukan oleh penyelenggara fintech ataupun melalui debt collector, wajib dilakukan dengan itikat baik ya teman-teman. Itu penting, itikat baik itu menjadi dasar dalam perjanjian-perjanjian dalam kitab undang-undang hukum perdata. Jadi kalau misalnya kalian membuat sebuah perjanjian atau misalnya melakukan apapun, melakukan sebuah perbuatan hukum, itu harus didasarkan oleh itikat baik. Gitu. Dasarnya itu di lampiran 3 huruf C butir 5 SK Pedoman Perilaku APPI. Nah, semuanya ada di situ ya teman-teman. Maka sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menggunakan informasi ini.